Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal UP, PPG, PGSD tahun 2022. Bagi Bapak Ibu, ini untuk persiapan UP di akhir nanti di PPG tahun 2022. Ini adalah program yang pertama. Soal pertama, Pak Imran adalah guru kelas 4 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD, meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah A. Membedakan informasi teks eksplanasi dalam media cetak dan elektronik. B. Menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis. C. Membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. C. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak. E. Mengamati teks eksplanasi dari media cetak. Jadi, KD-nya tadi itu adalah meringkas teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Maka jawabannya untuk indikatornya yang tepat itu adalah yang C. Dibuat dulu bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibacanya. Soal kedua, berdasarkan pengamatan di SD Negeri 1 Unggan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan yang dipilih adalah menggunakan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. B. Guru meminta siswa untuk menemukan unsur teks yang akan diperagakan. C. Guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. D. Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. E. Guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Jadi jawabannya ini adalah C. Guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Karena metode yang dipilih tadi itu adalah metode bermain peran. Soal ketiga, guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran, menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku yang tidak jujur atau bertindak jujur dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya, bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan, indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah A. Pengamatan perilaku, B. Wawancara dengan siswa tentang perilaku jujur, C. Lembar observasi, D. Portofolio hasil kegiatan, E. Tes tentang sikap jujur. Jadi yang diamatinya di sini itu adalah sikap, maka sikap diperoleh datanya dari lembar observasi. Dalam RPP yang disusun guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dapat mencapai kompetensi tersebut adalah A. Memberikan penugasan untuk mengamati macam-macam gaya. B. Melakukan demonstrasi tentang gaya. C. Melakukan tanya jawab tentang gaya. D. Mengamati video pembelajaran tentang gaya. E. Melakukan simulasi tentang gaya. Jadi yang paling tepat yaitu dengan melakukan demonstrasi tentang gaya. Soal kelima. Bu Suri mengajarkan KD 3.4 kelas 4 di SD, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Bu Suri untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes A. Tertulis menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya. B. Lisan tentang bagian-bagian telinga manusia dan namanya. C. Uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. D. Praktik demonstrasi menirukan demonstrasi yang dilakukan Bu Suri di depan kelas.
E. Menjodohkan pertanyaan gambar bagian telinga dan jawabannya yang telah disediakan. Jadi kalau untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi atau soal HOTS yaitu C4 ke atas. Kalau menyebutkan, kemudian secara lisan menyebutkan, kemudian tentang menjodohkan, itu masih C1 atau C2. Kalau demonstrasi itu bukan untuk kognitif, melainkan untuk keterampilan. Jadi yang benar itu adalah uraian tentang bagaimana, ini yang termasuk C4. Soal ke-6. Salah satu KD di kelas 4 SD adalah KD 3.3 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bayu berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Bayu untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi bagi peserta didik adalah tes A. Lisan tentang bagaimana cara mempertahankan suhu panas agar tetap panas dalam wadahnya. B. Praktik demonstrasi menirukan. Pak Bayu mendemonstrasikan mendidihkan air di depan kelas. C. Menjodohkan pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan. D. Tertulis menyebutkan cara-cara perpindahan kalori yang diketahui peserta didik. E. Lisan tentang indera apa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu air suhunya tinggi. Jadi kalau yang B, demonstrasi, ini bukan kognitif, melainkan psikomotor. Menjodohkan, menyebutkan, ini masih C1 atau C2. Jadi yang benar itu adalah lisan tentang bagaimana cara mempertahankan suhu panas agar tetap panas dalam wadahnya. Soal selanjutnya. Salah satu KD di kelas 4 SD menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Usman berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Usman untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS peserta didik berupa tes A. Lisan tentang fungsi lensa mata. B. Praktik menirukan demonstrasi Pak Usman di depan kelas. C. Tertulis menyebutkan bagian-bagian mata yang diketahui peserta didik. D. Menjodohkan pertanyaan gambar bagian-bagian mata dan jawabannya yang telah diselesaikan. E. Lisan tentang bagaimana caranya cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban. Jadi jawabannya sama dengan soal sebelumnya, yaitu pertanyaannya kalau yang HOTS itu adalah bagaimana, baik secara lisan maupun tertulis. Soal ke-8. Pak Wawan sedang merancang materi dari KD 4.3, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Agar tujuan pembelajaran tercapai, materi yang harus disampaikan beliau adalah A. Cara melisankan pantun, cara berekspresi, cara mengelola lafal, dan intonasi yang tepat. B. Cara melisankan pantun, konsep pantun, cara menilai intonasi, dan ekspresi yang tepat. C. Konsep pantun, cara pembuatan pantun, pengelola lafal, dan intonasi yang tepat. D. Konsep pantun, cara melisankan pantun, cara berekspresi dengan tepat dan tegas dan lembut. E. Konsep pantun, cara membuat pantun, cara melisankan pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi jawabannya yang tepat ini itu adalah yang E. Jadi pahami dulu konsep pantun, cara membuat pantun, baru melisankan pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Soal ke-9. Pada muatan PKN, seorang guru kelas 4 akan mengembangkan kemampuan mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan semua mampu mengidentifikasi berbagai kasus yang terjadi dan ikut mencari solusi pemecahan yang ada di dunia anak. Media yang paling tepat dipilih oleh guru adalah A. Foto jual beli di pasar. B. Chart organisasi lembaga negara. C. Grafik perkembangan penduduk. D. Kumpulan berita daring tentang dampak perubahan. E. Tabel persebaran jenis pekerjaan berdasarkan usia. Jadi ini adalah mapel PKN tentang kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari.
Diharapkan semuanya mampu mengidentifikasi berbagai kasus yang terjadi dan ikut mencari solusi pemecahannya. Medianya yaitu adalah grafik perkembangan penduduk. Soal terakhir, pada salah satu indikator di kelas rendah, yaitu 3.4, menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan, wawancara atau eksplorasi lingkungan. Pak Jojo, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan Pak Jojo ketika membuka pembelajaran adalah: A. Menampilkan video petani anggrek sukses ketika merawat tanaman. B. Membagikan kuis kepada peserta didik untuk mewarnai gambar hewan. C. Membagikan tugas kepada peserta didik untuk mengamati tanaman di rumah. D. Membuat kesimpulan tentang jenis-jenis hewan yang bisa berbahaya. E. Memberikan pesan agar peserta didik hati-hati memelihara kucing. Jawabannya adalah yang A. Dia kan hanya berupa video motivasi. Tampilkan video tentang petani anggrek sukses. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal UP untuk PPG tahun 2002, PGSD 2022. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada program-program selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.